Halo semuanya, selamat datang ke channelnya Orang Hong Kong. Kali ini saya ingin membuat satu seri yang mengajarkan kalian bahasa Kantonis. Tapi bukan Kantonis yang belajarnya dari dasar atau gimana, tapi saya lebih fokus untuk mengajarkan kata-kata yang sehari-hari kita bisa pakai gitu. Jadi mungkin nanti saya akan lewat cuplikan film atau musik atau TV drama gitu, ambil beberapa kata untuk ngajarin kalian dan cerita cara penggunaan kata-kata itu. Nah, sebenarnya sejarah Kantonis tuh kalau kalian tahu ya, sejarah Kantonis tuh sudah 5.000 tahun. Sedangkan Mandarin sekitar 800 tahun. Jadi Kantonis tuh merupakan salah satu bahasa yang paling kuno di China atau di Asia atau mungkin di seluruh dunia. Kantonis itu kalau bahasa Kantonnya Guangdonghua, yang tinggal di Hong Kong tahu ya, Guangdonghua gitu. Tapi sebenarnya pada umumnya sih bilangnya Yutyu. Itu lebih formal. Atau ada daerah-daerah yang di China yang bilang dia itu namanya Pakwa, beberapa macam gitulah. Jadi biarpun kita bahasa Kantonisnya Hong Kong sama bahasa Kantonisnya di misalnya Shenzhen atau Guangdong itu beda sebenarnya. Nah, jadi itu kalau misalnya ada orang Hong Kong, orang Guangdong atau Shenzhen yang ngobrol bareng gitu ya, ya kita bisa bedain sih, oh ini orang dari Guangdong, oh ini orang Hong Kong nih, soalnya logatnya agak ada sedikit berbeda gitu. Jadi kalau untuk Macau sih Kantonisnya ya, mereka tuh di tengah-tengahnya gitu. Jadi ada sebagian orang Macau tuh Kantonisnya lebih mirip dengan logatnya orang Guangdong, soalnya mereka dekat Zhuhai. Tapi sebagian juga lebih mirip dengan logatnya orang Hong Kong. Soalnya mungkin sebagian dari mereka tuh sering ada kerja di Hong Kong, sering bolak-balik Hong Kong, jadinya Kantonisnya atau mereka tuh emang dari Hong Kong, orang Hong Kong yang pindah ke sana gitu. Jadi Kantonisnya sama orang Hong Kong tuh sama gitu. Nah, bahasa Kantonis tuh kan 5.000 tahun. Tuh sampai dalam penelitian tuh ada satu kerajaan yang paling besar di China tuh yang mempersatukan China. Waktu zaman itu sebenarnya pakai Kantonis gitu. Cuman Kantonisnya Kantonis formal. Jadi bukan yang kayak kita sekarang pakai bahasa sehari-hari. Sebenarnya Kantonis itu bagaimana ya? Nah, saya ambil contoh yang area Hong Kong gitu ya. Sebenarnya di Hong Kong, Kantonis itu yang Anda bicarakan sehari-hari sama yang kalian lihat di televisi untuk misalnya berita, sama yang Anda belajar misalnya di sekolah atau di buku-buku Chinese gitu. Seperti bahasa yang beda. Ya biasanya kalau misalnya bahasa yang kalian dengar di berita Hong Kong tuh yang Kantonis, kalau Anda pakai untuk bahasa sehari-hari itu kayaknya jadi nggak nyambung gitu. Maksudnya aneh banget gitu. Kalau Indonesia kan presenter yang pakai bahasa Indonesia di televisi, kalau untuk ngobrol sehari-hari itu masih bisa nyambung gitu, cuman agak aneh kan. Kalau Hong Kong tuh nggak bisa sama sekali untuk begitu. Apalagi yang di buku ya, kalau Anda pakai ini tulisan di buku Anda buat bahasa sehari-hari itu mungkin orang-orang bilang, wah ini orang mungkin dari ribuan tahun yang lalu ini datang ke sini. Nah, tapi Mandarin itu agak beda. Mandarin tuh yang mereka bicarakan sehari-hari itu nggak gitu beda jauh dengan yang ditulisan. Nah, tapi kalau buku-buku yang terbitan Hong Kong yang kita pelajari di sekolah gitu ya, nah itu yang mirip kosakatanya atau kalimatnya itu mirip dengan Mandarin gitu. Untuk bahasa sehari-harinya kita menggunakan kayak bahasa yang berbeda. Makanya saya tuh sebelumnya juga ada mikir sih, kalau saya buka channel ngajarin bahasa Kantonis, tuh ngajarinnya gimana ya gitu ya. Nah, terus saya pikir-pikir lah, kebanyakan kan orang-orang ke Hong Kong misalnya udah usia dewasa, misalnya kerja di sini atau nikah di sini gitu. Kayaknya udah nggak mungkin lagi belajar dari dasar seperti orang lokal gitu. Karena itu Kantonis bahasa yang cukup complicated gitu, cukup susah gitu ya. Makanya saya akhirnya memutuskan gini aja deh, ambil cuplikan-cuplikan dari film atau dari drama TV atau mungkin lagu gitu. Saya ambil beberapa kata terus ngajarin kalian itu artinya apa. Mungkin lebih gampang lah untuk kalian lebih paham bahasa sehari-harinya Hong Kong lewat cara belajar demikian. Oh iya, Kantonisnya orang Malaysia. Nah, karena orang Malaysia kan Kantonisnya itu sebenarnya mirip sekali dengan orang Hong Kong. Cuman mungkin ada accentnya dikit, soalnya kan mereka kan pakai bahasa Malay kan dasarnya. Jadi mungkin agak-agak sedikit berbeda. Cuma mereka Kantonisnya, pemakaian kalimatnya, kosakatanya tuh
lebih mirip dengan bahasa Kantonisnya orang Hong Kong daripada yang di Guangdong atau Shenzhen. Soalnya gini, orang Malaysia itu sebenarnya rata-rata bukan orang Kantonis, tapi kok Kantonisnya bisa lancar. Ternyata ini, nah zaman dulu kan Indonesia, zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu kan, buku Chinese atau media-media atau film yang masuk ke Indonesia tuh sangat dikit. Soalnya kan waktu itu ada peraturan kan nggak boleh masuk. Dan lagi itu Indonesia tuh agak uniknya begini, film-film Hong Kong tuh pada waktu itu semua ditebling jadi Mandarin. Jadi ya kesempatan belajar Kantonisnya jadi sangat dikit ke Indonesia lah. Terbalik dengan Malaysia. Waktu itu Malaysia tuh media Hong Kong, terus acara televisi, drama gitu, itu masuk semua ke Malaysia. Jadi orang-orang Chinese yang di Malaysia tuh istilahnya mereka besarnya ngelihat film-film Hong Kong atau TV Hong Kong. Jadi otomatis mereka tuh belajar pakai bahasa Kantonis dan mereka tuh merasa Kantonis tuh keren. Soalnya film-film mafia, film-filmnya Zhao Zhenji kan, oh keren kan pada waktu itu. Jadi mereka terbiasa dengan bahasa Kantonis. Jadi mereka tuh bisa Kantonis, Mandarin, Malay, Inggris. Jadi mereka at least tuh orang Chinese di sana tuh bisa 3-4 bahasa gitu udah biasa sih. Nah, makanya kalau di Indonesia kan rata-rata belajarnya Mandarin gitu. Kantonis jadinya sangat jarang terpakai, kecuali mungkin kota seperti Medan gitu masih terdapat orang Kantonis masih ada gitu. Kalau di Jakarta sih udah, saya sih jarang lihat ya orang Kantonis di Jakarta ya. Waktu ini di Jakarta tuh makanya saya 4 tahun di Jakarta tuh saya sama sekali tuh nggak pernah pakai bahasa Kantonis. Bukan nggak pernah sih, kalau sama orang tua kan pakai Kantonis, tapi kalau di luar rumah tuh sama sekali nggak ada kesempatan untuk menggunakan bahasa Kantonis. Ya, jadi di next video saya mulai mengajarkan kalian bahasa Kantonis yang untuk sehari-hari, dari mungkin cuplikan film, drama, atau musik. Ya, jadi terima kasih udah nonton video kali ini dan please stay tune. Sampai ke next video. Bye.